Halo, saya Kusuma. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya memprogram sebuah Arduino. Nah, untuk dapat memprogram sebuah Arduino, kita membutuhkan sebuah aplikasi, yaitu sebuah lingkungan pengembangan atau IDE. Nah, aplikasi ini kita dapat unduh secara langsung melalui situs resmi Arduino, yaitu di alamat arduino.cc. Nah, ini adalah tampilan terakhir saat video ini dibuat dari web Arduino. Dan pada bagian download kita bisa klik sekali, dan ketika kita klik tampilannya seperti ini kurang lebih. Nah, di sini untuk versi terakhir saat video ini dibuat adalah versi Arduino 1.0.6, dan sesuaikan dengan sistem operasi pada komputer kalian. Nah, untuk saya kebetulan menggunakan Windows, saya download Windows Installer. Bisa diklik sekali, kemudian tunggu, dan ketika sudah berakhir bisa kita install seperti halnya menginstal aplikasi pada umumnya. Nah, ketika software telah selesai kita install, kita bisa cek di komputer kita, dan software Arduino itu memiliki lambang seperti ini. Kita bisa klik sekali, dan tampilan akhir nanti adalah seperti ini. Nah, kalau kita amati, ini adalah antarmuka yang cukup sederhana, dan antarmuka ini kita kenal dengan istilah IDE. IDE ini memiliki kepanjangan Integrated Development Environment, dan IDE Arduino ini memiliki beberapa pilihan menu, yaitu ada File, Edit, Sketch, Tools, sama Help. Nah, apapun yang kita tulis di lingkungan pengembangan Arduino ini, kita kenal dengan istilah Sketch. Nah, Sketch ini berasal dari bahasa processing. Jadi sebenarnya lingkungan pengembangan ini diprogram menggunakan bahasa processing. Nah, bahasa processing itu menggunakan istilah Sketch untuk segala jenis program yang ditulis di program tersebut. Nah, Arduino mengadopsi istilah itu dan digunakan untuk mengcoding Arduino. Nah, sebelum memulai ada beberapa hal yang perlu disetting, dan untuk men-setting hal tersebut kita bisa amati di bagian tools. Nah, di bagian tools ini kita bisa klik sekali, dan terdapat dua hal yang harus disetting, yaitu pertama board dan kedua serial port. Nah, board ini adalah pilihan untuk memilih jenis board mana yang kita gunakan. Nah, pada demo kali ini saya menggunakan jenis Arduino Uno, dan selain board kita harus men-setting serial port kita. Nah, serial port ini menunjukkan nomor berapa port yang digunakan oleh Arduino untuk berkomunikasi dengan komputer kita. Nah, pada komputer saya terdapat 3 pilihan, yaitu port 1, 3, dan 33. Ini tergantung sekali dengan komputer kalian, mungkin akan berbeda. Namun untuk memastikan di antara 3 ini, saya harus mengecek terlebih dahulu. Nah, untuk mengeceknya kita bisa mencari di komputer. Kita bisa klik kanan, dan kita bisa klik minutes. Selanjutnya akan muncul jendela komputer manajemen seperti ini. Nah, di bagian kiri, di bagian device manager, kita bisa klik sekali, dan kita bisa cek di bagian port. Kalau kita expand di komputer saya seperti ini, nah, kita bisa baca bahwa Arduino saya sudah menggunakan COM bernomor 33. Jadi kalau kita sudah tahu dia menggunakan 33, kita bisa beralih ke jendela Arduino dan men-setting board yang telah ditunjukkan oleh device manager tadi. Oke, tempat saya sudah 33.
ketika dua hal tersebut telah kita atur, yaitu pertama jenis board yang kita gunakan dan kedua nomor port yang kita gunakan, sekarang kita bisa beralih ke bagian pemrograman. Nah, untuk kasus sekarang kita akan pilihkan kasus yang sangat sederhana, yaitu untuk menghidupkan dan mematikan LED secara berulang selama 1 detik. Jadi nanti hasilnya bisa kita bayangkan LED tersebut akan berkedip dengan durasi yang sama antara durasi padam dan durasi hidup, yaitu selama 1 detik. Nah, untuk mengcoding Arduino ada dua jenis void. Nah, void itu adalah sintaks dasar dalam bahasa C ya, yang dia tidak memiliki nilai balik. Kedua buah void tersebut dikenal sebagai void setup dan void loop. Nah, apa perbedaan antara void setup dan void loop? Nah, void setup ini nanti kalau kita tulis, microcontroller akan mengeksekusi cuma sekali saja, sedangkan void loop ini akan dieksekusi berkali-kali. Nah, apa saja yang kita tulis di void setup? Void setup itu kita tulis inisialisasi awal dari microcontroller kita. Inisialisasi awal, misalnya kita menggunakan komunikasi serial, maka kita harus men-setting kecepatan serial di awal. Kemudian kalau kita ingin melakukan antarmuka menggunakan sensor dan juga menggunakan yang lain, misalnya motor, kita harus men-setting arah dari tiap-tiap pin itu, apakah nanti bersifat input apa bersifat output. Jadi kalau kalian memasang sensor, nanti arahnya adalah input. Namun kalau kalian ingin menggerakkan sesuatu, misalnya motor, juga menyalakan atau memadamkan LED, maka dia digunakan sebagai output. Nah, pada kasus kita ambil yang sederhana dulu. Kita ingin memadamkan dan menyalakan LED selama durasi 1 detik. Nah, misalnya kita menggunakan sebuah tipe data namanya LED, dan variabel nanti yang akan kita gunakan kita kasih nama LED, dan akan mengontrol LED di pin ke-13. Nah, pin ke-13 ini cukup spesial sebab Arduino sudah menyertakan sebuah LED internal nanti di pin ke-13 yang bisa kita gunakan untuk berbagai percobaan. Nah, jadi jangan khawatir bagi kalian yang saat ini belum ada LED, kita tetap bisa menggunakan Arduino kita saat ini dengan memanfaatkan kaki ke-13. Oke, mari kita mulai pemrograman kita di void setup. Nah, void itu dalam bahasa pemrograman C wajib diawali dan diakhiri oleh kurung kawal. Jadi ini jangan sampai lupa, kalau lupa nanti program kita akan error. Oke, kalau kita tahu bahwa LED nanti berfungsi sebagai output, maka kita harus men-setting port tersebut dengan nama pin mode. Nah, pin mode ini suatu sintaks di Arduino yang digunakan untuk men-setting arah. Yang kita kontrol nanti adalah pin ke-13, atau setelah kita beri nama LED, dan kita setting sebagai output. Nah, oke. Setting untuk void setup sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke void loop. Seperti biasa, kita awali dan kita akhiri dengan kurung kerawal. Nah, di void loop ini kita akan mengcoding program utama. Nah, karena kasus kita ingin memadamkan dan mematikan LED selama durasi 1 detik,
kita akan menuliskan suatu sinyal digital ke pin tersebut dengan perintah digital write. Nah, mengapa digital? Sebab salah satu ciri utama yang bisa kita amati dari sinyal digital adalah hanya memiliki dua kondisi, yaitu kalau tidak on maka off, atau kalau tidak 1 maka 0, atau kalau tidak high maka dia low. Jadi dua posisi saja. Nah, ini cocok untuk kasus kita, yaitu ingin memadamkan dan menghidupkan lampu atau LED. Jadi untuk menghidupkan LED kita gunakan perintah high di sini untuk program Arduino, atau dengan kata lain 1 juga bisa untuk logika digital. Dan kita ingin memadamkan, kita memakai perintah low atau 0 kalau logika digital kita. Oke, mari kita lengkapi sintaks ini. Digital write ini kita akan gunakan untuk kaki ke-13 atau dengan nama LED yang sudah kita namai tadi, dan nanti nilainya adalah tinggi. Oke, jangan lupa setiap sintaks bahasa C harus diakhiri dengan titik koma ya. Oke, kita akan tahan LED ini selama 1 detik dengan perintah delay. Delay ini memiliki satuan dalam milidetik. Jadi kalau kita ingin menahan selama 1 detik, maka kita akan tahan dia selama 1000 milidetik. Kita tahan selama 1 detik, kemudian kita tiba-tiba matikan juga dengan durasi yang sama, yaitu selama 1 detik. Jadi sintaks yang sama, yaitu digital write. Kita akan kontrol di pin LED, namun nilainya sekarang telah berubah, yaitu dari high menjadi low, dan kita akan tetap tahan dia selama 1 detik. Oke, ini program kita sudah selesai untuk program sederhana kita. Namun sebelum di run atau sebelum dimasukkan ke microcontroller kita wajib simpan dulu. Oke, kita kasih nama sesuai keinginan kita. Misalnya saya kasih nama coba LED itu misalnya. Oke, saya simpan. Nah, untuk memastikan apakah coding kita benar apa salah, kita bisa klik ini lamang tanah rumput ini atau verify. Kita klik sekali dan kita tunggu sampai proses kompilasi atau pengecekan atau verifikasi ini selesai. Oke, setelah selesai, tidak ada error yang muncul. Selanjutnya kita bisa upload ke microcontroller kita. Nah, sebelum upload, tolong pastikan bahwa microcontroller kita itu sudah terpasang dengan laptop kita. Nah, ada salah satu tips bahwa sebaiknya microcontroller itu sudah dihubungkan dengan komputer kita sebelum program IDE ini kita run. Hal ini untuk memastikan dia sudah membaca port mana yang digunakan oleh si Arduino. Untuk beberapa kasus yang sering kami jumpai bahwa pada bagian board ini dia tidak mendeteksi port yang digunakan. Jadi alangkah baiknya kita sudah hubungkan dulu Arduino-nya, baru kita run program ini. Oke, mari kita upload program ini dan kita tunggu sampai upload kita selesai. Jadi ini ada proses untuk memasukkan program ke Arduino kita atau ke microcontroller kita. Nah, sebelum memasukkan, dia akan diubah dari bahasa wiring ini menjadi bahasa mesin yang siap untuk dibaca oleh Arduino kita. Mari kita amati Arduino kita. Jadi kalau kita lihat LED di pin ke-13 ini akan berkedip seperti ini.
maka program kita sukses. Jadi sesuai dengan apa yang telah kita tulis, dia akan menyala dan padam dengan durasi waktu yang sama, yaitu 1 menit. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.